yang sangat lengkap sekali sebagai seorang all-rounder, sebagai support, bisa memberikan damage, bisa juga membantu rekan-rekannya untuk keluar dari dalam mara bahaya. Dan itu langsung diamankan oleh Rebellion Genflix. Sedangkan Parsha, kita tahu banget ketika Parshanya terlepas, Alter Ego mereka bisa langsung mengamankan Parsha terlebih dahulu di first and second pick mereka. Dan apakah akan dipakai kali ini? Hayabusa juga masih ada untuk Alter Ego Esports. Talia. Iya, ini Hayabusa. Kalau misalnya dari Alter Ego Esport nggak ngepick Hayabusa sekarang, ini menurut aku besar kemungkinan banget sih bakal dipick untuk seorang Jisa, yang mana Jisa dari Hayabusanya sendiri ini lincah banget. Tapi masih ada kemungkinan juga untuk Popol Kupa untuk memberhentikan keberadaan dari Matilda. Tapi itu dia, Hayabusanya bener banget nggak mau dilepas oleh Alter Ego Esport bersama dengan Pakito. Apakah akan ada Barats untuk nge-counter Pakitonya nih, Ranger Mas? Barats kemungkinan besar ada, dan tentunya ini masih flex juga. Akankah sebagai counter dari Pakito di sisi samping ataukah bakal berada di area jungler? Tapi kita nggak tahu ya, karena kalau aku lihat dari pribadi, seorang Jisa itu bukan tipikal jungler yang menggunakan Barats. Dia lebih ke arah high mechanical gameplay seperti Lancelot, Hayabusa, Link. Dan kita tahu facing yang dia miliki itu sangat-sangatlah luar biasa. Tapi mengingat dengan ada Pakito seperti kata Talia dan juga kata Omong Wawa, ini pick Barats itu bukan hal yang mustahil dan bisa saja dipick untuk sekarang ini. Dan ternyata Rafaela bersama dengan Benedetta bahkan untuk seorang Ryuk. Ini meta tempel. Tandanya Matilda akan diamankan oleh seorang Huba, Opung Wawa. Iya, Matilda, Huba, Rafaela, dan kalau nantinya Baratsnya nggak di-ban oleh Alter Ego Esport, bisa jadi kita akan melihat Barats sebagai jungler juga. Dan dengan meta tempel seperti ini, metode klasik akan bisa dipakai oleh Rebellion Genflix. Kita tahu bagaimana berbahayanya Rafaela dikombinasikan bersama dengan Bruno, ataupun dikombinasikan nanti bersama dengan Granger. Jadi masih banyak cara untuk Rebellion Genflix dan Alter Ego Esports karena Benedettanya sudah diambil. Apakah Parsha akan menjadi pilihan untuk Alter Ego sekarang, hero bagi Udil, Talia? Parsha bisa banget sih ini untuk nyerang backline yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Tapi ternyata Beatrix, mereka pengen memastikan dulu Matildanya di arah early game, apalagi terutama di mid lane gak terlalu bandel. Karena Matilda dengan ada Guiding Wands, dengan adanya Soul Bloom, pasti kan dia bakal nge-invite banget tuh jungle yang dimiliki oleh Alter Ego. Jadi menurut aku Beatrix merupakan salah satu pilihan yang baik sih di sini, Ranger Mas. Oke. Tapi untuk di band yang selanjutnya, melihat dari seorang Rebellion Genflix ini, mereka bermain dengan luar biasa. Dan dengan meta tempel yang mereka miliki, harus dari side lane salah satu yang cukup keras. Dan juga jungler yang sangat bisa menempel. Roger, bisa nempel? Baru diomongin. Itu nggak berapa detik, nggak nyampe sedetik kok Pung ya. Aku udah bilang Roger langsung diamanin. Karena ini meta tempel Pung. Mereka udah pasti banget. Dia nggak ngambil jungler-jungler yang bisa jauh dari support dan juga roamernya, Talia. Benar banget sih, makanya ini Roger benar-benar dihindari banget, dia bisa langsung masuk juga. Tapi kita melihat kali ini dari Rebellion, akankah mereka mungkin mengamankan dari sisi roamernya, mengetahui Alter Ego Esport belum mempunyai satu buah roamer. Bisa jadi seorang Kufra, karena ada Benedetta juga, ada seorang Rafaela. Kalau Kufra nanti dipik oleh Alter Ego, ini bakal cukup memperlambat pergerakan dari Rebellion Genflix. Dan itu dia, Kufranya langsung menjadi prioritas ban, Om Wawa. Iya, tanpa Kufra juga, tapi dari Alter Ego, 3 komposisi mereka, physical semuanya. Jadi mereka belum mempunyai magic damage. Pastinya kan dari belakang burstnya mereka udah punya Beatrix. Tapi kita tahu midnya belakangan terlihat bahwa Beatrixnya kalau bukan Ahmad yang main, itu pasti akan dipakai oleh Nino sendiri. Jadi ada kemungkinan di sini Beatrixnya akan bermain di gold lane, dan Rebellion Genflix mereka bisa berpikir lebih jauh lagi adalah bagaimana cara untuk bisa mematikan pergerakan dari Nino. Jangan sampai Beatrixnya dapetin gold terlalu banyak juga, karena untuk di gold lane 5 menit pertama itu adalah yang paling kaya, dan mereka gak ingin agar Beatrix jadi terlalu pagi. Apalagi itemnya dia BOD Demon Hunter Sword udah sakit banget. Ruby di ban. Oke. Satu buah Ruby dan last ban bagi Rebellion Genflix, lebih ke arah mates untuk membuang hero dari Udil kah? Masih ada Lunox dan Kagura, tapi pasti masih bisa dilepasin secara berbarengan. Pilihan Rebellion Genflix, atau mereka mau ngebuang satu side laner kah? Karena tinggal kedua sisi tersebut yang lagi bolong dari Alter Ego Esport, Talia.
Iya, ini Lapu-Lapu bisa, Tamus bisa, atau bahkan Kara Yuzong juga masih besar kemungkinannya. Atau Barats juga bisa sih Ranger Mas. Barat sih masih oke ya. Soalnya ini mereka Iya. butuh frontliner banget sih Talia. Soalnya depannya itu udah pasti Rafaela. Sekeras-kerasnya Rafaela kan tetap masih lembut ya kan. Tapi di sini Parsa untuk tim Alter Ego Esports karena mereka seperti kata Opung Wawa lihat bukan dengan adanya Ahmad tapi dengan adanya Udil. Kali ini mereka bertanding dengan Udil yang tandanya Udil mungkin saja tidak menggunakan Beatrix tapi belum tahu karena belakangan ini kita baru ada 2 hero saja, Kagura dan juga ada seorang Parsha. Dan pick keempat kali ini dari Alter Ego menentukan sekali gameplay side lane dan mid lane yang sangat-sangat mereka ingin tunjukkan di match yang kali ini Talia. Itu dia, tapi Oke, sudah ada berarti Alice juga. Yep. Udil main Beatrix Talia. Oke, berarti ini Beatrixnya udah pasti di tangan seorang Udil ya. Tapi dengan adanya seorang Alice kali ini benar-benar sih menurut aku Rebellion Genflix harus memikirkan salah satu hero sebagai frontliner. Barats bisa menjadi jawabannya karena Alice bakal mencoba untuk dive in, untuk masuk ke tengah-tengah pemain dari Rebellion Genflix dan bakal mengincar mungkin ke arah Rafaelanya atau bakalan ke arah jungle yang dimiliki oleh Rebellion nantinya Omawa. Betul, dan apakah meta klasik akan dipergunakan Rebellion Genflix? Sekali lagi kita tahu bagaimana di MDL timnya mereka sering menggunakan Bruno dan juga Rafaela. Akankah dibawakan di sini untuk Rebellion Genflix di MPL? Atau jungler Benedetta? Ya masih boleh juga sih, jadi masih banyak kemungkinan besar. Itu dia satu Lunox, yang kedua adalah Alucard. Again and again, Lagi. kali ini para bocil Epical Glory mereka bersorak-sorai. Tentunya dengan adanya Alucard diamankan kembali, apalagi kalau Alucard kali ini akan menang di game yang pertama. Alter Ego masih memikirkan counternya untuk seorang roamer dari tim Alter Ego Esports, tapi belum tentu juga nih. Kalau misalnya Pak Wito bisa jadi roamer loh, tapi balik lagi, mungkin efektivitas dan juga efisiennya itu bakal cukup rendah, Opung Wawa. Betul. Dan dengan adanya Alucard di sini yang berarti bahwa untuk escape-nya agak sedikit berat, tapi heal dilawan dengan heal juga. Ada Estes untuk Alter Ego Esports. Kita akan melihat permainan siapa yang akan jauh lebih lama bertahan di battlefield, siapa yang jauh lebih lama tidak pulang. Itulah yang akan memenangkan duel tersebut, Ranger Mas. Ini sudah bisa kita bilang ini pertarungan ngotot sama ngotot. Kenapa? Karena mereka mau team fight, kita balas team fight. Dan tapi dari tim Alter Ego mereka memiliki sedikit celah kecil ketika mereka memiliki hero scaling yang tandanya di early game mungkin team fight-nya kurang baik untuk mereka. Dan Rebellion Genflix harus mengamankan gamenya dari early kalau mereka ingin memantapkan kemenangan untuk di game kali ini. Dan balik lagi, semua analisa dari para caster dan juga analis hanya terbatas di analisa saja. Karena fakta yang terbukti akan berada di Land of Dawn sekali juga menuju ke Land of Dawn di game pertama di match ketiga. Alter Ego Esports akankah memantapkan diri di puncak klasemen ataukah Rebellion Genflix adalah salah satu obat untuk Alter Ego kalian? Yap, kita akan melihat bagaimana performa dari kedua belah tim kali ini yang pasti. Untuk di game yang pertama, match kita yang terakhir, udah pasti ini item Regen Deny bakal menjadi prioritas. Dengan ada Dominance Ice, dengan ada Necklace of Durance, kita akan melihat nih siapa duluan yang akan mengamankan item tersebut. Tapi di arah midnya sudah terjadi perperangan dan Celibonya masih berusaha untuk mendapatkan purple buff-nya. Otomatis Huba dan Fall langsung kembali ke arah belakang, tapi udah langsung ada Nino mencoba untuk dibantu dengan ada Ryuk juga dari arah bottom lane, tapi Fallnya cukup sekarang dikejar, tapi ternyata Udil justru yang menjadi first blood karena dia benar-benar diberikan damage yang gak habis-habis. Ryuk kali ini bahkan masih mau lebih, 2 pemain dari Alter Ego udah tumbang di arah early-nya. Seperti kata Ranger Emas, dia lemah banget di early. Yes, mereka memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar untuk di early game dari Rebellion Genflix dan sangat dimanfaatkan dengan 2 poin yang mereka sudah dapatkan. Ini dari tim Alter Ego, tinggal menentukan tempo permainan dari tim Alter Ego itu sendiri. Jangan sampai termakan dengan early game permainan dari tim Rebellion Genflix. Lihat,
Ryuk dengan Benedettanya ini bukan sembarangan. Dan bahkan sepertinya akan ada pertukaran permainan di mana Pak Vito bakal berada di arah top lane. Uba di depan sana. Ada Udil bersama dengan seorang Celebi dan Michael Boy bersama dengan Leo Murphy dipasangkan dengan Shadow Kill telah dikeluarkan. Dan bahkan dijemput begitu saja. Fall berhasil ditumbangin. Tapi para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk menjemput kembali. Dan ternyata Jisai kami dengan pedangnya, dengan goloknya berhasil mendapatkan double kill. Udil dan Leo Murphy lagi-lagi menjadi pilihan kali ini. 2 kali ditumbangkan dan bahkan 4 poin untuk tim Rebellion Genflix Talia. Yap, early-nya memang didominasi oleh Rebellion Genflix, tapi akankah ini berlangsung dengan lebih lama? Karena dari Alter Ego sendiri mereka sudah memulai memikirkan cara nih bagaimana mendinai pergerakan early game pressure yang diberikan oleh Rebellion Genflix. Tapi kali ini turtle-nya udah mulai di start aja oleh Rebellion. Akankah diberikan begitu aja nih? Kalau diberikan otomatis Jisanya bakal makin kenyang lagi. Dia udah dapat 2 poin pick off ditambah semua jungle udah diamanin dan sekarang lagi turtle Ranger Mas. Lagi turtle dan bahkan tentunya tadi turtle-nya sangat-sangat nyaman, aman, tentram, tak ada kontes sama sekali ya guys ya. Dan di arah bottom lane Alicia masih coba untuk melakukan rotasi kembali, perputaran kembali berbeda kali ini. Uba bakal di arah belakang, Seeking Eagle belum dikeluarkan karena dia terpaksa masuk. Val coba untuk membantu, Udil Spreader dikeluarkan dan bahkan Uba masuk ke perangkap dari Alter Ego Esports. Pai dengan perolehan 1 darah seperempatnya berhasil mendapatkan 1 momentum. Udil terkaget, terkejut dan terheran-heran memberikan roketnya untuk clearin minion saja, sedangkan Nino kali ini harus mundur. Ada Ryuk dan Jisa yang sudah untuk membayang-bayangi pergerakan dari Nino yang mencoba untuk memaksa ke arah jungle dari tim Rebellion Genflix Talia. Yap, mencoba untuk memaksa ke arah jungle, tapi kita lihat bagaimana di menit yang ketiga. Walaupun Alter Ego cukup terpressure di area early-nya, tapi mereka masih bisa mengejar. Dari segi networknya tidak berbanding jauh, masih hanya tipis-tipis saja. Sementara itu kali ini mencoba untuk dipantau aja keberadaan Udil oleh Leo Murphy. Benar-benar ditempelin, gak dikasih untuk berotasi sendirian. Ini yang dilakukan oleh Alter Ego Esports supaya tidak kita nilai. Jadi tinggal siapa yang, apakah dari Rebellion Genflix mereka bisa memberikan extra pressure kali ini. Oke, bakal coba dipasang di arah bottom lane. Spread dikeluarkan, Milo bakal coba ditumbangin, tapi ternyata di situ Leo Murphy still survive. Dan bahkan dari seorang Huba yang harus ditumbangin begitu saja. Jisa seorang diri bersama dengan seorang Val, gak ada yang bisa menemani dan gak motivate lagi. 4 versus 2 bukan hal yang bagus meskipun ada heal sekalipun di sini Talia. Yap, dan nampaknya dari Jisanya dia mulai kelimpungan karena diberikan pressure terus-terusan oleh Alter Ego. Dan kali ini dibalikan ada keadaan nih, dan justru Jisanya sudah terpick off. Kali ini Sally Boy kembali ingin memenangkan tempo permainan, dan Turtle kali ini yang udah pastinya diamankan oleh Alter Ego karena sudah tidak ada retribution lagi datang dari arah Jisa. Dan bahkan tanpa ada terjadi kontes sedikit pun, ini Alter Ego seperti mirroring apa yang dilakukan oleh Rebellion di area early game-nya Ranger Mas. Iya, dan sebagaimana tadi kita tahu banget buat Udilnya ya, dimana Udil di sini sebagai Matrix dia bisa banget untuk memberikan extra pressure, dia nge-backup teman-teman yang lain tanpa steady laningnya dia juga. Dan Udil harus tumbang juga, masih dikejar. Leo Murphy apa kabar? Masih bisa untuk nge-heal juga di sini Talia. Yap, masih bisa untuk nge-heal, tapi sementara itu lihat bagaimana Sally Boy kali ini sudah datang. Masih digocek aja oleh Quad Shadow-nya, masih menunggu untuk momentum kapan masuk lagi ke arah teman-teman dari Rebellion Genflix. Dan nampaknya Alter Ego mereka ingin bermain lebih sabar lagi, tapi Ryuk di sisi lain dia mencuri 1 orange buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Tapi sementara itu aku juga mau ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa untuk vote momen game favorit kamu di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Langsung aja di vote, jangan sampai ketinggalan Om Wawa. Yes, Nibiru Passion lagi dan lagi memberikan burst damage yang cukup besar juga. Alice dari Pai harus mundur kembali ke belakang. 1 buff flame shot yang masih meleset. Jadi tempo permainan harus di reset oleh Rebellion Genflix. Mereka gak boleh terlalu memaksakan karena di sini mereka juga masih sedang unggul sebenarnya. Jadi gak terlalu jauh ya. Tapi lihat di arah bottom lane hampir saja Birule terpick off. Tapi untungnya masih ada Order of Brilliant yang membuat dirinya masih bisa selamat ke arah belakang Ranger Mas. Oke, tapi di arah top lane sana gak berhasil untuk mencuri 1 poin atas tim Alter Ego. Tapi Pai sepertinya akan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Huba bakal menjadi pilihan kedua. Ditembak begitu saja dan ternyata tak bisa bertahan dengan cukup lama. 1 turret di arah top lane ditukar dengan di arah mid. Ini bukan pertukaran yang cukup adil. Bahkan Alter Ego mengungguli dari segi gold dengan 1.600 rupiah. Silly Boy bahkan mengamankan 1 buah jungle bersama dengan Nino yang coba untuk mengganggu ke arah bottom lane. Dan tentunya Birol bahkan sedikit kesulitan
Dan 5 detik lagi bakal menuju turtle yang selanjutnya diamankan oleh siapa? Kita bakal langsung saja saksikan. Dan buat kalian semua, para fans dari Rebellion Games dan juga para fans dari Alter Ego Esports, jangan lupa untuk ramaikan di kolom komentar dan juga kita rame-ramekan MPL kali ini di-share secara bersama-sama. Langsung menuju ke arah Turtle, menuju ke arah yang coba diamankan oleh tim Solid Gabriel dan Genflix. Turtle mau coba diamankan, Spredo dikeluarkan, Retributionnya kali ini bakal diamankan oleh Rebellion tanpa ada kontes sama sekali Thalia. Iya, bisa diamankan dengan cukup nyaman dari seorang Jisa, tapi kali ini dari Alter Ego sudah mulai menzoning kembali. Mereka ingin membalaskan dendamnya, kali ini mencoba untuk melakukan war di arah purple buff yang dimiliki oleh Jisa. Perlahan-lahan mengambil take over, bahkan berhasil dicuri dan diberikan purple buffnya oleh seorang Pai yang kali ini bakal lebih sustain lagi menjadi frontliner bagi Alter Ego Esports Ranger Mas. Alright, betul sekali. Sally Boy dan Miracle Boy terlalu berani di garis depan sana. Ingat, itu Alucard. Walaupun dia assassin tapi berdarah fighter. Jangan sampai dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy ini tersoek-soek begitu saja. Dan bahkan kita bakal balikan lagi. Dimana Val harus membuka visionnya. Memberikan damage ada satu buah Getting Wine. Udil yang bakal diganggu. Lihat sebelumnya bulir-bulir terbaik jeruk Indonesia. Membuat seorang Udil sedikit kewalahan Thalia. Yap, Udil sedikit kewalahan, tapi lihat bagaimana kali ini dari Pai. Dia berusaha untuk kembali ke belakang, tapi 3 pemain dari RBG benar-benar menyerang keberadaan dari Pai. Peloto dikeluarkan, dia masih bisa melakukan sustainability di arah depan, tapi Sally Boy mencoba untuk membantu dengan adanya sebuah shadow kill, tapi justru dia yang harus terpanis. Oh, ternyata tidak. Ternyata teroutplay dengan adanya Blazing of Moon Godmas yang dipop up oleh Estes. Justru kali ini Alucard yang harus sumbang bersama seorang Rafaela. Ryuknya pun juga tersandwich, benar-benar flanking depan kanan kiri, gak dikasih pulang dari Rebellion Genflix Ranger Mas. Udil kesurupan Tuturu kali dilihat flickernya digunakan untuk menuju ke arah depan dan bahkan Birul dijemput oleh seorang Uba. Knockout strike dikeluarkan tapi Nino memilih untuk mundur dengan stiker ada Udil depan sana. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports mencoba mengacak-acak jungler dan itemnya Oppo. Wow, silakan. Ya, satu item yang mencuri perhatianku sedikit adalah item dari Udil ya, dengan matrixnya dia. Hunter Strike, Blade of Heptasis yang kita tahu biasanya ini adalah Demon Hunter dan juga BOD. Tapi mengganti sedikit, gak ada masalah sama sekali untuk matrixnya. Tetap bisa memberikan damage dari sisi belakang Ranger Mas. Oke, mencoba dicuri tapi ternyata mereset ke arah Orange Buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim Rebellion Genflix. Lihat, dari Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah seorang Ryuk dan fokus menuju ke arah turretnya. Bener-bener objektif game dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Leo Murphy di garis depan, membuka vision dan Alter Ego di arah bottom lane. Nino hanya coba untuk mengganggu, mendistraksi aja dengan sebuah stiker Udil. Ya kan, dulu stikernya Udil, tapi sekarang Udilnya bermain bareng bersama dengan Nino dan juga Alter Ego Esports, Thalia. Iya, itu dia. Dan kali ini kita sudah memasuki menit ke-9 di mana Lord sejauh ini belum ada yang ingin melakukan start, tapi Val udah mulai mencolek-colek aja, nampaknya bakal debate aja, tapi sudah ada Nino juga untuk memulangi keberadaan dari seorang Val dan otomatis harus kembali ke belakang dengan ada Guiding Winds yang langsung di pop up oleh Huba. Set up dari kedua belah tim, tapi apa-apa yang terjadi? Nino benar-benar masuk ke arah teman-teman dari RBG, langsung aja di spray down oleh Nibiru Poison yang dimiliki oleh Udil agar tidak langsung mengharas keberadaan dari Nino kembali. Dan Nino harus mundur. Player gold by Living Mandiri sejauh ini masih dipegang oleh Udil dengan Batrixnya. Ini Udil benar-benar menggila Ranger Mas. Ya, sebenarnya banget udah ditubangin 2 kali di early, ternyata nggak bisa membuat dia terdiam di arah mid dan menuju ke arah late game kali ini. Udil sudah memiliki 7.293 rupiah dan tentunya Players Gold by Living by Mandiri kali ini memperlihatkan kalau jungle dari kedua belah tim itu tidak berada di posisi top klasemen dari gold di game kali ini. Turtle sudah berubah menjadi Lord. Lord belum ada yang mencolek dan Sally Boy seorang diri di tengah sana. Iya, tapi kali ini Ryu mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi ternyata damage yang diberikan oleh Alter Ego lebih sakit lagi. Nino berhasil menumbangkan Benedetta, tapi kali ini dari Rebellion Gameplay semua sudah respon kembali, mencoba untuk ditabrak aja dengan ada Circle Eagle, tapi dibalas di outplay oleh pemain Alter Ego. Kamu mau nabrak aku, tabrak balik, apalagi sudah ada Blazing of Moon Godness yang kali ini langsung di pop up oleh Estasnya. Otomatis Alter Ego benar-benar sustain lagi di arah depan dan base-nya terbuka lebar Ranger Mas. Oh my god, Alucard baru Jamil langsung hilang begitu saja dan bahkan lihat Birul di sana melupakan. Oh my god, godlike from Udil. Udil kali ini berhasil bermain dengan